Beberapa hari terakhir perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan singkat ke Beijing, Tiongkok. Kunjungan yang hanya berlangsung kurang dari 8 jam ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan hadir di parade militer peringatan 80 tahun kemenangan Tiongkok atas undangan langsung Presiden Xi Jinping. Langkah Presiden ini dinilai sebagai simbol penting diplomasi Indonesia, sebuah penegasan komitmen pada politik luar negeri bebas aktif, menjaga hubungan erat dengan salah satu mitra strategis utama kawasan. Indonesia dikenal dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sebuah pilar diplomasi yang menempatkan negeri ini bukan sekedar sebagai penonton, melainkan pemain penting di panggung global. Prinsip inilah yang tercermin dalam berbagai langkah diplomasi, termasuk dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok pada awal September lalu. Kunjungan singkat tersebut membawa makna simbolis sekaligus strategis, tidak hanya memperkuat hubungan bilateral antara Jakarta dan Beijing, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan peran aktif dalam dinamika kawasan Asia maupun dunia. Malam ini kita akan membahas lebih dalam apa arti kunjungan tersebut bagi arah diplomasi Indonesia, bagaimana posisi bebas aktif diterjemahkan dalam hubungan dengan negara sebesar Tiongkok, dan apa dampaknya bagi kepentingan nasional kita ke depan. Bersama sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, mari kita ikuti diskusi mendalam Indonesia Bicara, pilar diplomasi Indonesia, politik bebas aktif dalam dinamika global. Ya, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya, Happy Guritman. Dan Indonesia Bicara malam hari ini akan mengangkat topik pilar diplomasi Indonesia, politik bebas aktif. Dialog malam hari ini kita akan bicara arti kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing bagi arah diplomasi Indonesia, penerjemahan kembali politik bebas aktif, serta dampaknya bagi kepentingan nasional kita ke depan. Tentunya bersama para narasumber yang sudah hadir bergabung secara daring. Saya akan sapa terlebih dahulu ada pengamat militer Pak Khairul Fahmi. Selamat malam Pak Khairul. Selamat malam Mbak Eci. Selamat malam Mas. Terima kasih Pak Khairul sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada peneliti politik BRIN, Mas Wasisto Raharjo Jati. Selamat malam Mas Wasis. Selamat malam Mbak Epi, Bang Khairul dan Pak Ahik. Salam hangat. Terima kasih Mas Wasis juga sudah bergabung malam hari ini. Saya ingin ke Mas Wasis terlebih dahulu. Mas Wasis, Presiden Prabowo Subianto sempat membatalkan kunjungan ke pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai atau CSO di Cina ketika kondisi dalam negeri yang cukup eskalatif dan hanya mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono. Namun setelah dianggap membaik, kemudian Presiden Prabowo memutuskan untuk memenuhi undangan Presiden Cina Xi Jinping dan hadir di dalam acara Parade Militer Victory Day Cina di lapangan Tiananmen, Beijing pada 3 September 2025 kemarin. Undangan khusus Presiden Prabowo ke Cina dan posisi duduk Presiden Prabowo yang kemudian diapit tokoh dunia. Kita melihat Presiden diapit, ada Presiden Cina Xi Jinping di situ, kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ini kemudian menimbulkan banyak persepsi publik. Apa makna simbolik yang Anda lihat di dalam momentum tersebut, di dalam perspektif politik internasional? Ya, kalau kita lihat kan memang sekarang ini diplomasi itu bukanlah semata dimaknai hubungan antar negara secara institusional ya. Tapi perlahan itu mulai bergeser ke diplomasi personal, di mana pemimpin negara itu dengan bantuan teknologi yang ada sekarang itu bisa langsung berinteraksi, saling bertukar informasi tanpa harus melalui kanal-kanal diplomasi yang sifatnya formal. Sehingga kalau kita lihat dari diundangnya Presiden Prabowo secara personal ke Parade Militer Tiongkok kemarin, itu menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia secara personal dengan hadirnya Presiden itu cukup dihargai sepenuhnya di tataran internasional. Apalagi kan secara multilateral Indonesia juga sudah masuk BRICS. Jadi memang ini menjadi posisi yang sangat menguntungkan bagi Indonesia ya, di mana sebagai negara middle power itu
sebisa mungkin memang harus merangkul kekuatan-kekuatan major power seperti halnya China dalam hal ini ya. Jadi memang kekuatan diplomasi personal ini yang saya pikir menjadi titik tekan baru dalam politik pasifik kita di masa sekarang nih Mbak Happy dan pemirsa TVRI. Baik, terima kasih Mas Wasis. Saya ingin sapa terlebih dahulu yang juga baru bergabung bersama kita semua, ada pakar hukum internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Prof. Hikmah. Bagaimana kemudian Anda melihat makna signifikansi kehadiran Indonesia di dalam acara besar kemarin Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade militer Victory Day Cina di lapangan Tiananmen Beijing pada 3 September 2025? Oke, kalau kita bicara persepsi, itu persepsi pertama tidak hanya yang ada dalam negeri, tapi juga persepsi dari negara-negara di luar negeri. Dan kalau kita bicara persepsi, memang bisa banyak persepsi. Tetapi salah satu di antara yang banyak itu adalah persepsi yang diterima oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat sekarang ini sedang bersaing dengan China. Dan China seolah-olah ingin memberi pesan kepada Amerika Serikat bahwa sekarang kita lihat negara seperti Rusia, kemudian Indonesia, bahkan juga ada Korea Utara di situ. Mereka beliau-beliau berdiri berdampingan, seolah-olah ingin memberi pesan kepada Amerika Serikat bahwa kita adalah kekuatan baru. Nah, ini yang mungkin tidak disukai oleh Amerika Serikat, ya, karena melihat bahwa mengapa Indonesia sekarang lebih condong ke China daripada ke Amerika Serikat. Tapi menurut saya ada bagusnya juga, karena Indonesia ingin memberi pesan kepada Amerika Serikat, jangan kita ini dibully. Buktinya dengan pengenaan tarif yang tidak masuk akal, yang sebenarnya tarif itu juga sedang dipermasalahkan di dalam negeri Amerika Serikat, bahkan sudah diputus oleh pengadilan di Amerika Serikat bahwa tarif yang dikenakan kepada banyak negara termasuk Indonesia itu sebagai tindakan ilegal dari Presiden Trump. Nah, kita ini kan dibully karena selain kita dikenakan tarif yang tinggi, juga diminta untuk memberikan konsesi yang lain, termasuk kita membeli 55 Boeing, lalu kemudian juga harus membeli energi sampai 15 juta US dollar, pangan juga demikian dan lain sebagainya. Jadi pesan yang mungkin disampaikan adalah jangan kami dibully, karena jangan sampai Malaysia sekarang kadang menyindir Indonesia, kami turun juga sampai 19%, tapi kami tidak mengorbankan kedaulatan kami, begitu kan? Nah, jadi ini bagus juga apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk menyeimbangkan, ya, bahwa kita sesuai dengan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif, dan itu sudah tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, bahwa kita mau bebas aktif, kita tidak mau ada di punggungan salah satu negara. Dan ini, pesan ini sudah tersampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat dan membuat pemerintah Amerika Serikat khawatir gitu ya bahwa Indonesia akan ke Cina. Tapi sekali lagi tentu kita tidak akan ke Cina atau kemanapun, kita akan bebas aktif. Buktinya kita selain kita sudah menjadi anggota dari BRICS, tetapi kita saat ini sedang aktif mencalonkan diri untuk bisa diterima di OECD. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Saya ingin beralih ke Pak Khairul. Pak Khairul, parade militer Victory Day Cina dalam rangka memperingati 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Cina melawan agresi Jepang dan Perang Dunia Antifasis. Ini juga menampilkan kekuatan militer terbaru Cina. Banyak alutsista mutakhir yang kemudian diperlihatkan kepada para pemimpin dunia yang hadir di sana. Dari segi pertahanan, apa pesan strategis yang menurut Anda ingin disampaikan oleh Cina kepada dunia, dan bagaimana Indonesia kemudian harus memposisikan diri? Iya, parade militer ini kan memang selalu bukan sekedar tontonan ya. Ini adalah pertunjukan kekuatan, doktrin, teknologi, kesiapan tempur. Nah, di Beijing kemarin kita lihat ada ditampilkan
beragam alutsista baru dan canggih gitu ya. Ada rudal hypersonic, drone bawah laut yang berbasis AI, dan banyak lagi yang semua itu menggambarkan kapabilitas masa depan gitu ya. Saya kira ini tentu bukan pesan kosong gitu. Ini pesan yang menunjukkan bahwa Cina sangat siap sih. Cina sangat capable untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa depan, termasuk dari rival kuatnya saat ini Amerika gitu. Itu yang ingin ditunjukkan. Dan kemudian jajaran para pimpinan dunia yang hadir, termasuk dalam hal ini posisi pemimpin Cina, pemimpin Rusia, pemimpin Korea Utara, dan pemimpin Indonesia berada pada posisi yang sejajar, setara. Itu juga bukan pesan yang tanpa makna gitu ya. Bukan ditampilkan tanpa makna, tapi itu juga menunjukkan bahwa ini barisan para pemimpin yang ya tentu akan selalu siap ya berkolaborasi. Itu pesan Cina kira-kira begitu ya, siap berkolaborasi untuk menghadapi tantangan-tantangan termasuk dari Amerika tadi. Nah, saya kira kehadiran Presiden Prabowo juga dalam konteks parade militer ini kan ini tidak tunggal ya sebenarnya parade militer ini. Sebelumnya Indonesia juga hadir dan berpartisipasi di India, kemudian di Prancis gitu ya, Bastille Day. Nah, ini kan saya kira menunjukkan bahwa Indonesia ini ya sedang sangat serius begitu ya untuk menunjukkan itikadnya untuk membangun pertahanan yang lebih modern ya, lebih adaptif terhadap ancaman gitu. Karena misalnya seperti di Prancis kita melihat di situ ada komitmen NATO. Di India kita melihat ada narasi kekuatan demokrasi terbesar di Asia. Kemudian di Beijing kemarin kita melihat demonstrasi alutsista mutakhir Tiongkok ya, dan ini saya kira menunjukkan juga bahwa Indonesia serius menjaga keseimbangan. Dan saya kira itu juga menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif ini tidak berhenti pada sekedar jargon, tapi tercermin nyata dalam jalur-jalur atau lintasan kerjasama pertahanan yang beragam. Itu yang saya kira tampak gitu ya. Jadi ini baik Cina maupun Indonesia tentu saling memanfaatkan momen-momen seperti kemarin. Baik, terima kasih Pak Khairul. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan pembawa acara Master of Ceremony MC untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 6-10 Oktober 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI, Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang.
Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas pilar diplomasi Indonesia, politik bebas aktif. Saya ingin ke Mas Wasis terlebih dahulu. Mas Wasis, tadi sangat menarik sekali disampaikan oleh Prof. Hikmah bahwa dengan kehadiran Indonesia, Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah Xi Jinping, Vladimir Putin, dan juga Kim Jong-un, ini sebenarnya justru semakin menegaskan politik bebas aktif Indonesia. Tetapi kalau menurut Mas Wasis, sebenarnya apakah kehadiran Presiden Prabowo di Beijing ini justru bisa memunculkan persepsi internasional bahwa Indonesia mulai cenderung mendekat ke poros Beijing, Moskow, Pyongyang? Ya, saya pikir kan memang ini tergantung momentum dan forum multilateral yang Presiden datangi ya Mbak. Karena memang di saat kemarin itu memang yang terjadi lebih pada forum-forum negara berkembang yang diinisiasi oleh Cina. Jadi saya pikir untuk menghindari persepsi poros seperti itu, ada baiknya memang di kemudian hari Presiden juga perlu menghadiri forum-forum multilateral lain. Entah itu forum yang diinisiasi negara-negara barat, misalnya forum tahunan OECD atau mungkin forum tahunan G8 misalnya, atau mungkin forum-forum Global South misalnya. Jadi memang supaya untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia cenderung mengarah ke blok tertentu. Karena kalau persepsi ini sampai muncul, ini malah justru akan membuat daya tawar politik Indonesia agak sulit ya. Karena di saat sekarang ini kan politik Indonesia di bawah Presiden Prabowo ini cenderung sangat aktif dalam berbagai hal ya, dalam geoekonomi, pertahanan, kemitraan strategis. Jadi memang saya pikir untuk ke depan tidak hanya forum multilateral yang diinisiasi blok atau negara tertentu, tapi juga forum-forum lain juga perlu diinisiasi, misalnya Liga Arab atau mungkin OKI misalnya. Jadi inilah yang saya pikir membuat politik bebas aktif itu bisa diterima dimanapun di berbagai forum seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wasis. Prof. Hikmah, bisa jadi ada muncul persepsi internasional bahwa Indonesia bisa atau cenderung mendekat ke poros Beijing, Moskow, Pyongyang di publik internasional. Bagaimana kemudian pemerintah Indonesia harus menghadapi risiko diplomatik dari narasi negatif tersebut yang menganggap ada keberpihakan? Enggak, pertama adalah ini bagus memberikan pesan kepada negara-negara yang katanya mengagung-agungkan demokrasi, hak asasi manusia. Mana mereka ya memperlakukan kita secara tidak wajar seperti ini. Ya, jadi Bapak Presiden ada poinnya juga. Ingat juga ya, Bapak Presiden itu dalam situasi yang sebenarnya genting di Indonesia, namun beliau membuat judgement bahwa situasi sudah bisa dikendalikan. Beliau berani keluar dari Indonesia, ya kan? Itu artinya apa? Kemungkinan besar ya kalau ada kevakuman kekuasaan itu bisa sewaktu-waktu dalam negeri bisa masalah begitu. Tetapi beliau berani mengambil kebijakan. Beliau mengatakan kita tidak mau tunduk pada dominasi dari satu negara. Ya, misalnya kita kan sakit hati ketika Trump bilang, "Oh, Indonesia bagus, ini segala macam-macam." Tapi kita dikerjai sama beliau, ya. Nah, Bapak Presiden, kesan saya beliau tidak mau. Memang beliau, Bapak Presiden, tidak bicara. Ya, dalam konteks hubungan antar negara, memang tidak perlu kata-kata, tetapi action, ya. Tapi ingat, Bapak Presiden selalu mengatakan, kalau ini kata-kata, 1,000 friends, 0 enemy. Bahkan beliau mengatakan 1.000 teman itu terasa kurang. 1 musuh itu terlalu banyak.
ya, itu tandanya apa? Boleh kita berteman, tapi jangan sampai korbankan kedaulatan Indonesia. Jangan sampai Anda rusak ya hubungan kedaulatan dalam negeri kita. Ini yang bagus sekali menurut saya yang harus kita dukung dari Bapak Presiden, meskipun di dalam negeri dalam posisi yang sangat genting ya. Beliau ini kan tadinya sudah dikatakan tidak akan hadir. Lalu kemudian kita juga dengar pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, beliau mengatakan bahwa ya sudah kami bisa menerima Menlu Sugiono yang akan hadir karena kita tahu situasi di Indonesia, tapi kita yakin bahwa Indonesia akan bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu kan. Tapi saya yakin setelah ada pernyataan itu, pemerintah Cina terus mendesak kepada Bapak Presiden agar beliau mau bisa hadir. Ya terutama dalam acara besar yaitu peringatan 80 tahun dengan mengerahkan kekuatan militer dan lain sebagainya. Jadi di situ kita tahu bahwa Xi Jinping sangat perlu Bapak Presiden ya untuk mungkin memberi pesan kalau ini dari Presiden Xi Jinping bahwa Indonesia adalah teman kita. Indonesia tidak akan berteman dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Trump yang kebijakan-kebijakannya terhadap Gaza, mendukung Israel dan lain sebagainya. Tidak. Jadi disitulah konteksnya dari Cina itu terus mendesak mungkin Bapak Presiden harus hadir. Dan akhirnya Bapak Presiden hadir ya last minute dan kemudian beliau hadir, tetapi juga dalam waktu yang tidak terlalu lama karena setelah itu beliau kembali lagi ke Indonesia. Mungkin antara perjalanan kalau dibandingkan dengan keberadaan beliau di Cina itu lebih banyak perjalanannya sebenarnya, tetapi beliau meresikokan itu. Jadi ini pesan yang sangat kuat dari pemerintah kita. Jangan Indonesia dirusak kedaulatannya, jangan kami dibully ya. Kami masih banyak punya teman dan kita tidak ada masalah dengan siapapun, tapi kalau Anda merusak kedaulatan kami, mengganggu kedaulatan kami akan hadapi. Nah, itu yang bagus sekali menurut saya yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Baik, Prof. Artinya kehadiran Presiden Prabowo itu juga sebenarnya bisa dilihat sebagai bagian dari strategi diplomasi Indonesia untuk kemudian menegaskan kembali posisi dan juga kekuatan dari Republik Indonesia. Saya ingin beralih ke Pak Khairul. Pak Khairul, rivalitas Amerika Serikat dengan Cina ini kan sebenarnya juga berdampak pada keamanan regional, terutama di Indo-Pasifik. Nah, bagaimana kemudian Indonesia menjaga keseimbangan kerjasama pertahanan tanpa memicu kecurigaan dari kedua kubu? Iya, kalau kita lihat kan, tadi saya sudah katakan bahwa ini kehadiran Pak Presiden Prabowo di Beijing ini juga tidak di mana tunggal ya. Kita bisa lihat bahwa sebelum-sebelumnya Indonesia juga hadir ya di India, di Prancis, kemudian sekarang di Tiongkok. Ini kan bukti juga bahwa orbit kita tidak tunggal. Kita hadir di Asia Selatan, di Eropa Barat, di Asia Timur, di berbagai tempat, di berbagai kawasan gitu ya. Nah, kalau kita melihat hal ini kan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia selalu menunjukkan wajah politik luar negeri bebas aktif yang dimana di masa Presiden Prabowo ini terlihat lebih nyata bahwa ini kita aktif hadir satu, kemudian kita juga aktif dengan tetap menjaga keseimbangan gitu ya. Kita tidak sekedar menunjukkan bahwa kita ingin di mana, tapi kita juga menunjukkan bahwa kita bisa berada di mana-mana, di banyak tempat, dan kita diterima gitu. Ini yang saya kira menurut saya juga penting ya. Ada legitimasi internasional, kehadiran kita di itu berbagai parade ini kan menunjukkan bahwa Indonesia makin dihormati sebagai mitra strategis oleh berbagai blok besar. Kemudian dari sisi stabilitas kawasan, kita jadi akhirnya juga bisa punya posisi lebih tegas gitu ya untuk bicara stabilitas maupun hukum internasional. Kemudian
dari sisi ekonomi dan pertahanan, ya kita lihat bahwa langkah-langkah diplomasi ya ini membuka pintu ya bagi investasi, kerjasama teknologi, sampai kemudian transfer teknologi di pertahanan gitu ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang bukan dilakukan hanya karena minat personal, tapi juga memang dilakukan dalam kerangka rencana-rencana yang aksi strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, artinya juga sebenarnya kita bisa melihat refleksi bebas aktif ini ya Pak Khairul ya, dari beberapa kali juga Indonesia sempat menggelar latihan gabungan dengan Amerika Serikat maupun dengan negara-negara lain. Artinya benar-benar ini adalah merupakan dari refleksi bebas dan aktif. Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan di situ. Saya ingin ke Prof. Hikmah, kalau kita bicara soal dimensi pertahanan, ekonomi, dan posisi kawasan, Prof, di dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di sela-sela kemarin itu, Indonesia ini kan disebut akan memperkuat kerjasama ekonomi dan teknologi. Nah, kita lihat Cina ini merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, sementara Amerika Serikat ini juga mitra strategis bagi Indonesia. Nah, bagaimana kemudian Indonesia ini bisa memanfaatkan momentum ini untuk kemudian memperkuat posisi tawar tanpa melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif? Artinya bagaimana memastikan kerjasama ini tetap bisa sejalan untuk kepentingan nasional? Ya, jadi di dalam pasal 3 dari Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri kita adalah politik luar negeri yang bebas aktif, itu ada buntutnya, yaitu itu semua harus diabdikan demi kepentingan nasional kita. Nah, oleh karena itu kita tentunya senang. Ya, senang karena apa? Kita menjadi katakanlah wanita cantik yang diperebutkan oleh dua pria kaya dan ganteng, kira-kira seperti itu. Tentu kita terima apapun tawaran yang akan diberikan oleh siapapun, sepanjang itu untuk kepentingan nasional kita dan tidak kemudian merusak atau mengganggu kedaulatan kita, hak berdaulat kita. Jadi disinilah posisi kita yang mengambil kebijakan politik luar negeri bebas aktif ini sangat-sangat menguntungkan kita Indonesia. Memang mungkin saja dari Amerika Serikat bahkan juga dari Cina dianggap Indonesia ini adalah negara oportunis. Karena apa? Karena kalau misalnya yang menguntungkan, ya saya berteman sama kamu. Tapi kalau tidak menguntungkan, saya tidak mau berteman. Tapi kan satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif berbeda. Boleh saja mereka mengatakan seperti itu. Tapi yang penting bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa terserah kamu mengatakan apapun, tapi untuk kepentingan nasional saya, maka saya akan bersahabat dengan siapapun. Jadi kalau hari ini saya diundang oleh Cina, lalu kemudian membicarakan mengenai masalah investasi ke Indonesia, memberikan berbagai katakanlah kemudahan bahkan juga pinjaman luar negeri, dan kemudian membuat Amerika Serikat merasa tidak nyaman, mungkin saja Amerika Serikat akan memberikan hal-hal yang bagus, tawaran-tawaran yang bagus, termasuk juga latihan bersama TNI kita, lalu kemudian juga Indonesia sudah lagi tidak dipandang sebagai negara yang naif gitu ya. Kadang-kadang kan naif sama bodoh kira-kira mirip-mirip ini ya. Ini yang kita tidak mau tentunya dikatakan seperti itu, dan mereka akan mengakui kepiawaian berdiplomasi dari Bapak Presiden yang ternyata di balik kenaifannya itu ini sebenarnya tersembunyi kecerdikan ya, kecerdikan bagaimana kita bisa mendapatkan banyak hal dari siapapun negara begitu ya, dengan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Seperti itu. Baik, tapi Prof, kalau menurut Anda apakah kemudian pertemuan bilateral Prabowo dengan Xi Jinping ini juga mempengaruhi dinamika hubungan Indonesia dengan Cina, khususnya yang terkait dengan Laut Cina Selatan? Ya, ini masalah memang yang menjadi krusial ya, karena Bapak Presiden ketika waktu pertama kali ke luar negeri dan hadir di Beijing itu, beliau membuat joint statement bersama-sama Presiden Xi Jinping yang intinya adalah mau melakukan joint development, seolah-olah akan ada pengakuan
ya terhadap 9 garis putus dari Cina. Tetapi ketika beliau ke Amerika Serikat setelah beberapa hari di sana beliau membuat joint statement juga sama pemerintah Joe Biden ketika itu, bahwa pertama kedua negara mengakui Konvensi Hukum Laut 82, hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut 82 meskipun Amerika Serikat bukan anggota. Dan yang kedua, merujuk pada putusan dari Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 yang pada saat itu ada putusan bahwa 9 garis putusnya Cina itu tidak dikenal dalam ketentuan Konvensi Hukum Laut 82. Artinya apa? Disinilah kepiawaian Bapak Presiden, ya, walaupun mungkin dalam konteks ke Cina dijebak seolah-olah gitu ya untuk mengakui 9 garis putus, tetapi ketika ke Amerika Serikat langsung berbalik dan mengatakan bahwa tidak, gitu kan. Ini kan kalau bukan tanda kutip pemain diplomasi nggak mungkin seperti itu. Baik. Itu orang ini bukan naif namanya, ini memang cerdik ini. Jadi kita bangga gitu ya mempunyai seorang presiden seperti Pak Prabowo ini yang sangat cerdik di dalam mengambil kebijakan-kebijakan luar negeri. Baik, terima kasih Prof. Saya ingin beralih ke Mas Wasis. Mas Wasis, banyak analis menilai Indonesia ini punya peluang menjadi power broker di ASEAN. Nah, apakah kemudian momentum Presiden Prabowo ke Beijing kemarin ini juga bisa memperkuat peran Indonesia di kawasan? Ya, sebenarnya kan kalau kita melihat posisi Indonesia di ASEAN ini selalu timbul tenggelam ya. Kadang menjadi leading nation dalam menyelesaikan berbagai macam konflik, tapi kadang tertinggal. Nah, saya pikir jangan sampai kemudian ASEAN ini menjadi halaman belakang Indonesia yang tidak terurusi. Jadi saya pikir dalam waktu ke depan, misalnya ketika Indonesia kembali menjadi ketua ASEAN, maka posisi ketua ASEAN ini harus dimaksimalkan betul ya, supaya ASEAN ini atau Indonesia bersama ASEAN ini menjadi blok regional yang itu bisa menjadi blok alternatif antara India, China, dan Amerika Serikat. Apalagi di saat ini sebenarnya posisi ASEAN dan juga Indo-Pasifik itu kan tengah menjadi daerah atau blok yang itu jadi rebutan banyak negara-negara major power. Jadi saya pikir disinilah kemudian Indonesia itu harus mengambil peran di situ. Bagaimana mengarahkan ASEAN ini supaya tidak terikut arus ke blok tertentu. Makanya kemudian ketika Presiden Prabowo sudah selesai dengan kekuatan bilateral ke berbagai macam negara major itu, ada baiknya kemudian ASEAN juga terurusi supaya ASEAN ini mengangkat nama Indonesia ke panggung internasional. Apalagi kan kalau kita lihat di ASEAN sendiri banyak sekali friksi-friksi antar negara anggota yang masih belum selesai kan. Misalnya kemarin Thailand dengan Kamboja, atau kemudian masalah Myanmar, atau mungkin masalah border dengan negara tetangga misalnya. Jadi saya pikir ketika sudah settle dengan forum multilateral, ada baiknya kekuatan regional ini juga dimaksimalkan supaya Indonesia masih mendapatkan peran penting di Asia Tenggara seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Wasis. Saya ingin beralih ke Pak Khairul, masih terkait dengan dimensi pertahanan, Pak Khairul. Parade Beijing memamerkan teknologi pertahanan yang canggih, ada banyak alutsista menarik di situ. Implikasinya terhadap modernisasi pertahanan Indonesia. Apakah kita benar-benar bisa memanfaatkan momentum ini untuk kemudian juga memperkuat kerjasama pertahanan, benar-benar merealisasikan transfer teknologi dengan Cina, tapi tanpa membuat sekutu Barat itu merasa diabaikan? Ya, saya kira Pak Prabowo ini kan melihat bahwa ke depan politik bebas aktif ini kan memang harus tampil lebih substansial ya. Kita tidak hanya tidak memihak gitu ya, tapi juga aktif memastikan bahwa Indonesia dihormati di panggung dunia. Pondasinya adalah tentu saja pertahanan yang kredibel ya. Nah, Pak Prabowo saya kira memahami bahwa diplomasi yang dihormati adalah diplomasi yang ditopang oleh kekuatan nyata. Nah, ini artinya
kita harus memperkuat militer bukan untuk agresi, tapi untuk memastikan bahwa Indonesia selalu punya daya tawar. Kemudian juga kita akhirnya bisa berdialog dengan banyak pihak, mulai dari Xi Jinping, Trump, Putin sampai Erdogan. Ini dengan posisi sejajar ini tentu wajah baru bebas aktif, strategis yang diperhitungkan dengan memperkuat kapasitas dan kapabilitas pertahanan kita kan gitu. Nah, Indonesia sendiri memang saat ini kan sedang dalam upaya itu ya, sedang membangun postur militer yang modern. Ada Rafale, ada pesawat Kan dari Turki, kemudian ada F-15IX yang sedang dalam proses negosiasi, ada kapal selam, kemudian juga ada pengembangan struktur organisasi TNI yang lebih modern dan adaptif gitu ya. Kemudian kita juga menunjukkan bahwa kita mempertegas diplomasi pertahanan kita dengan menunjukkan bahwa kita bersahabat dengan semua, tapi tetap membangun daya tangkal sendiri. Saya kira dalam konteks ini, Indonesia tentu ingin membangun kekuatan pertahanan yang kuat dengan memanfaatkan tadi ya diplomasi pertahanan yang dilakukan gitu ya. Dengan Cina kita berupaya mendapatkan transfer teknologi yang belum sampai saat ini belum dapat dimiliki dari mitra Barat gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga tetap memperkuat ya kerjasama strategis baik dari belanja alutsista, kemudian latihan dan pelatihan. Ya. Ini dengan negara-negara Barat itu juga bisa dilakukan, termasuk juga yang semua itu tujuannya bukan sekedar menyeimbangkan posisi di tengah rivalitas itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa mengedepankan kepentingan nasional dan membuat kita membangun postur militer yang modern, adaptif, dan memiliki daya tangkal yang kuat ya, tanpa harus terlibat dalam rivalitas, tanpa harus kehilangan keseimbangan. Baik, tapi Pak Khairul, sebenarnya apakah ada usulan dari Anda dari alutsista dan teknologi pertahanan Cina yang sempat dipamerkan di dalam parade militer Cina kemarin yang kemudian menurut Anda ini kemudian bisa segera diadopsi oleh Indonesia untuk kepentingan nasional ya, ini misalnya seperti untuk kedaulatan dan keamanan kawasan. Tapi dijawabnya nanti Pak Khairul, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Acara musik yang bakal bikin pemirsa bernyanyi dan berjoget bersama bintang tamu spesial dan host yang asik. Heboh penyanyinya, ramai pemusiknya, seru penontonnya, gemersama. Yuk seru-seruan bareng di The Teras setiap Jumat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ngobrol seru dengan beragam topik menarik dipandu host Dimar Danardono dan Shalva Putri, ditemani narasumber inspiratif serta performance dari bintang tamu spesial. Kabar baiknya, sekarang tuh Gen Z itu justru menyukai budaya-budaya tradisi kita. Otomatis energi di dalam tubuhnya itu kepake buat recovery. Bikin asik aja setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setiap 60 detik ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan akan merusak masa depan mereka. Laporkan
jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas pilar diplomasi Indonesia, politik bebas aktif bersama para narasumber. Ada pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana, kemudian peneliti politik BRIN Wasisto Raharjo Jati, dan pengamat militer Khairul Fahmi. Saya ingin ke Pak Khairul terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tadi. Pak Khairul, apakah ada usulan dari Anda tentang apa yang bisa segera diadopsi oleh Indonesia untuk kepentingan nasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan kawasan dari apa yang ditampilkan oleh Cina kepada dunia melalui parade militer kemarin? Ya, banyak yang mengesankan ya dari apa yang ditampilkan di parade Beijing kemarin, tapi yang saya kira relevan untuk Indonesia terutama adalah sistem pertahanan udara jarak jauh, kemudian teknologi nirawak bawah laut ya. Ini dua hal yang akan sangat memperkuat daya tangkal kita di darat maupun di laut, sekaligus juga realistis untuk dikembangkan dengan skema transfer teknologi, karena politik bebas aktif itu kan sebenarnya menuntut kita bukan hanya mandiri, tapi juga kita bukan hanya sekedar belanja, tapi juga ya harus fokus pada kemandirian gitu ya. Nah, kemarin kita lihat ada pertahanan, ada rudal-rudal strategis ya, DF-17 misalnya yang ditampilkan ya, rudal hipersonik jarak menengah. Kita belum punya kapasitas hipersonik ya. Ya walaupun mungkin tidak realistis untuk membeli secara penuh, tapi kita bisa manfaatkan ya peluang transfer teknologi atau kerjasama penelitian. Dia misalnya untuk mengembangkan sistem rudal supersonik, hipersonik di masa depan gitu. Kemudian kalau terkait kapabilitas bawah laut tadi, ini kan karena kita punya laut, ada Laut Cina Selatan ya yang sangat potensial jadi titik panas gitu ya, sehingga ya kita memerlukan juga ya kemampuan pengawasan bawah laut, sehingga ya drone bawah laut tadi, kapal selam mini nirawak ini sangat saya kira sangat cocok untuk kita adopsi gitu ya, karena kita membutuhkan maritime domain awareness yang kuat di perairan-perairan rawan kita gitu ya, sehingga ya tentu kita membutuhkan ya, tapi apakah kemudian kita pasti mengambil dari Beijing atau tidak, ini kan ini tentu juga kita harus memperhatikan apakah skema-skema transfer teknologi yang dinegosiasikan itu bisa menguntungkan Indonesia atau tidak, karena sejauh ini kita memang belum punya banyak kerjasama ya dalam hal alutsista ya dengan Cina ini, sehingga tentu ada beberapa hal yang masih harus diuji lebih jauh dan dalam konteks negosiasi adopsi dan belanja ini. Baik, Pak Khairul. Saya ingin beralih ke Mas Wasisto. Mas Wasisto, kalau kita bicara soal strategi komunikasi diplomasi dan juga citra Indonesia di mata dunia, ini kan sangat penting sekali. Setiap gerak-gerik atau langkah yang langkah kaki Indonesia di panggung internasional itu kan sangat harus hati-hati karena bisa diinterpretasikan banyak hal. Nah, framing media barat ini kan cenderung kritis dan beragam. Bahkan kemarin juga media barat ini menyorot momen Prabowo diapit atau berada di tengah-tengah para pemimpin dunia, poros Beijing, Moskow, dan Pyongyang tadi, ada Xi Jinping, Vladimir Putin, dan juga Kim Jong-un di situ. Nah, bagaimana kemudian sebaiknya pemerintah Indonesia ini mengelola persepsi publik internasional agar mereka mendapatkan pemahaman bahwa Indonesia ini benar-benar menjalankan politik bebas dan aktif di panggung global?
Iya, saya pikir salah satunya itu adalah mengedepankan yang namanya soft diplomacy. Artinya di sini strategi komunikasi itu tidak harus dilakukan oleh aktor negara, tapi juga dilakukan oleh aktor masyarakat. Misalnya dengan kemudian mengedepankan gastrodiplomasi yang itu mengedepankan strategi pendekatan berbasis budaya misalnya, atau mungkin strategi pendekatan lain, sehingga persepsi kas perang dingin itu bisa terkikis. Karena saya pikir framing foto yang menampilkan para pemimpin berjejer itu, saya pikir itu lebih pada warisan perang dingin yang sengaja dirawat ya. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu masih ada legasinya. Tapi setidaknya daripada kita terlalu mengutamakan pendekatan secara bilateral dan multilateral, ke depan saya pikir pendekatan-pendekatan yang sifatnya soft diplomasi itu harus dilakukan ya, supaya aktor masyarakat itu bisa andil pula dalam menjalankan misi diplomasi secara informal ya. Karena saya pikir sekarang ini kan di era kemajuan teknologi, diplomasi tidak hanya dimaknai antar negara kan, tapi juga antar masyarakat, bahkan antar bisnis. Jadi ke depan saya pikir untuk melawan framing-framing media seperti itu, pelibatan aktor-aktor lain dalam sebuah urusan diplomasi harus dilakukan supaya ada perspektif alternatif bahwa Indonesia tidak sedemikian yang di framing oleh sebuah foto atau mungkin sebuah kejadian sehingga Indonesia masih dikategorikan blok tertentu seperti itu sebenarnya. Baik, melakukan soft diplomacy dan melibatkan aktor-aktor lain untuk membangun persepsi alternatif di dunia internasional. Terima kasih Mas Wasis. Saya ingin ke Prof. Hikmah juga. Saya ingin minta pandangan dari Prof. Hikmah terkait hal ini. Bagaimana pemerintah bisa memastikan atau apa yang harus dilakukan pemerintah bahwa kehadiran Presiden Prabowo di Beijing ini dipahami dunia sebagai bagian dari strategi bebas aktif, bukan keberpihakan pada satu blok tertentu. Karena sekali lagi tadi Indonesia tetap harus menjaga posisi tawar yang menguntungkan. Sekarang begini ya, kita lihat ketika Bastille di Perancis, apakah Bapak Presiden tidak? Apakah Bapak Presiden tidak ada di sampingnya Presiden Macron? Coba kita pikirkan baik-baik lah. Itu negara-negara media-media barat itu udah nggak benar semua itu. Jangan kita dengar. Ya, ketika Bapak Presiden diundang ke India, beliau datang tidak? Datang. Beliau ada nggak di sampingnya Presiden India? Iya, di sampingnya beliau. Lalu apa salahnya sekarang kalau misalnya Presiden Cina mengundang dan kemudian berdiri disambut secara istimewa oleh Presiden Xi Jinping? Sama kok. Presiden Prancis juga menghargai Bapak Presiden, sungguh sangat luar biasa. Sekarang kita tanyakan, maka jangan mereka itu mudah menghakimi orang, menjudge, ya, mana hak asasi manusia. Tidak ada. Itu sekarang bereskan tuh masalah Gaza. Bagaimana kita tidak mendukung Israel, karena begitu. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu dipahami dan jangan ragu. Para pakar kita, pengamat kita, sampaikan ke dunia bahwa framing-framing seperti itu tidak benar. Bapak Presiden selalu taat pada komitmen kebijakan luar negeri bebas aktif. Bahkan beliau menambahkan, kalau dulu Pak SBY mengatakan 1000 teman dan zero enemy, sekarang beliau mengatakan 1000 teman itu kurang. Dan satu musuh itu terlalu banyak untuk kita Indonesia. Jadi jangan kemudian kita di framing dan mau di framing, ya. Baik. Ini yang kita harus kuatkan posisi kita Indonesia seperti itu. Baik, Prof. Terakhir mungkin juga ini terkait dengan posisi Cinanya sendiri. Saya ingin pandangan juga dari Prof. Hikmah. Sebenarnya Cina kalau kita lihat dari undangan atau negara-negara yang hadir kemarin itu, Cina mengundang banyak negara. Namun memang hanya 26 negara dan perwakilan asing yang kemudian hadir di dalam parade militer kemarin. Tidak ada pemimpin dari Amerika Serikat di sana, Eropa Barat, Jepang dan India tidak ada. Tapi banyak dari negara-negara di Global South, dari Afrika, Asia Selatan dan Amerika Latin dan negara-negara berkembang lainnya yang hadir. Nah, menurut Prof, apakah ini artinya kemudian pengaruh Beijing saat ini itu jauh lebih besar dari Amerika Serikat dan para sekutunya? Ya, ini pertanyaan bagus yang seharusnya ditanyakan kepada pemerintah Cina. Karena begini, ya, yang
kita dalam hal hubungan luar negeri seperti tadi saya katakan tidak terlepas dari persepsi. Ya, mungkin dari pihak Cina ingin membangun persepsi tertentu. Ya, dari Amerika Serikat juga mempunyai persepsi atas kunjungan Bapak Presiden ke Beijing. Kemudian juga dari pihak Indonesia kita tentu juga mau punya persepsi. Menurut saya juga tidak salah kalau misalnya kita ingin bahwa sebagai negara yang tegak kedaulatannya itu, Bapak Presiden bilang, ya saya juga nggak mau kalau dikerjain sama Amerika Serikat seperti itu, ya kan? Apalagi sekarang kita tahu pengenaan tarif itu sudah dianggap ilegal oleh pengadilan di Amerika Serikat. Jadi sudah waktunya Bapak Presiden memang bersuara lantang, keras begitu. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan ini undangan Hari Kemerdekaan. Lalu kemudian Bapak Presiden kalau mendapat undangan itu beliau pasti akan hadir karena beliau ingin hubungan antar pemerintah gitu ya, itu tidak hanya hubungan yang formal tapi juga hubungan yang informal. Itu yang beliau ingin bangun sebenarnya, sehingga beliau ini at ease dengan siapapun pemimpin. Saya kemarin itu lihat pada waktu acara bebas gitu ya masih di saya nggak tahu tempat acara itu, Presiden Putin udah mau menyalami Bapak Presiden, ya kan? Bapak Presiden sibuk dengan yang lain, memegang tangan dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya jalan, kemudian juga cara berperilakunya gitu ya, itu juga luar biasa, menghormati begitu ya ke pemimpin-pemimpin negara-negara lain. Dan beliau sangat didukung. Buktinya kemarin Presiden dari Peru gitu ya, jauh-jauh datang dari sana ke Indonesia. Padahal pada waktu Bapak Presiden datang sebenarnya dalam rangka kegiatan multilateral APEC, tapi kemudian ada kesempatan untuk melakukan hubungan yang bilateral, sampai kemudian kalau yang sekarang ini khusus datang ke Indonesia jauh-jauh. Jadi ini kan sangat luar biasa kepemimpinan dari Bapak Presiden. Baik, dan inilah juga buah hasil dari politik bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia. Terima kasih banyak Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih untuk narasumber lainnya. Terima kasih Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN, dan juga Pak Khairul Fahmi, pengamat militer. Terima kasih sudah berbagi pandangan pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Evi Guritman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.